Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabil Nur Sajida dan NIM 210101110082 dari kelas PAIJ. Kali ini saya akan mencukupkan ujian tengah semester dari mata kuliah Ushul Fiqh, yaitu bedah kitab Mabadi' Alawiyah karangan dari Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim dengan pembahasan dari halaman 13 sampai halaman 20. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi umurumihi fid darain. Amin. Al-mabhasu sadis. Pembahasan yang keenam, fil mujmal, yaitu menerangkan tentang mujmal. Al-mujmalu ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal adalah perkara yang membutuhkan kepada penjelasan. Kalafzi quru min qauluhu ta'ala, yaitu setiap lafaz seperti quru dari firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak atau menunggu ditalak dengan dirinya yang ditalak, yaitu dengan 3 quru. Fa innahu yahtamilu al-haid, maka sesungguhnya dia mengandung haid, wal adharu li astiraki qurui bainal haid, dan suci karena bersatunya quru di antara haid dan bersuci. Wal bayan ikhraju asyai'i min haizi al-iskal, dan bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang susah, ilal khiz at-tajli wa huwa anwa'u, dan kepada kondisi yang jelas dan bagian berada pada jenis yang berada pada kejelasan. Jadi bayan ini yaitu mengeluarkan sesuatu dari perkara yang sulit ke perkara yang lebih jelas. Al-awwal bayanun bil qauli ka qauluhu ta'ala fi shaumi tamti. Yang pertama, bayan dengan ucapan ka qauluhu ta'ala, dengan sabda Allah, fi shaumi tamti, pada puasa yang tamtu. Fasyamu salasati ayyami fil haji wa sab'ati idza raja'tuhum tilka asyaratun kamilah. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari ini apabila kamu telah kembali pulang, tilka asyaratul kamilah, maka itulah 10 hari yang sempurna. Wasani bayan bil fi'li, dan yang kedua ini bayan dengan pekerjaan. Tabayanu fi'li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dijelaskan oleh Nabi, kaifiyata kepada tata cara as-sholatu wa ghairiha, tata cara sholat dan yang lain-lain. Wa salis bayan bil kitab, dan yang ketiga bayan dengan kitab. Kabayani maqadiru zakat,
seperti penjelasan ukuran-ukuran zakat, wadiyatu al-a'dha'u, dan denda-denda dari anggota. Fa'inahu sallallahu alaihi wasallam bayanahuma bikutubihi al-masyhur, dan sesungguhnya seperti penjelasan tentang zakat dan diat anggota tubuh itu telah ditulis Nabi dalam sebuah kitab yang masyhur. Warabi bayan bil isyarah, dan yang keempat yaitu bayan dengan isyarah. Kaqauluhu sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Bulan itu begini dan begini dan begini. Yakni salasina yauman. Maksudnya bulan itu 30 hari. Dalam satu bulan itu 30 hari. Suma a'dal isyarah, kemudian beliau ini kembali berisyarah. Bi asyabihi salasa marrah. Beliau berisyarah dengan jari-jarinya tiga kali. Wa habasa ibhamahu, dan menekuk dari jari-jari jempol beliau fi salasati isyarah, dengan tiga kali sebagai isyarah. Jadi ini ila anna syahra qad yakun tis'ata wa ishrin, bahwa sesungguhnya pada satu bulan itu terkadang ada 29 hari. Ini pembahasan tentang mujmal. Pembahasan selanjutnya al-mabhasus sabi', pembahasan yang ketujuh, fil mutlaqi wal muqayyad, tentang mutlak dan muqayyad. Al-muqayyad, lafat mutlak, yaitu ma dalla alal mahiyah, lafat yang menjelaskan kepada substansi bila qaidin min quyudiha, tanpa batasan dari batasan-batasan mahiyah. Penjelasannya yaitu mutlak ini mengambil pengertian dari lafaz yang menunjukkan hakikat dan tidak ada yang mengikat. Jadi artinya mutlak ini bebas. Wal muqayyad, dan muqayyad adalah ma dalla alal mahiyati biqaidin, perkara-perkara yang menunjukkan atas mahiyah dengan qaid dari batasan dari qaid atau perkara tersebut. Jadi al-muqayyad ini mengambil pengertian dari lafaz atau perkara yang menunjukkan hakikat dengan beberapa ikatan. Wa'lam annal khitab, dan diketahui olehmu bahwasanya firman Allah ini idza waradal mutlak, ketika ia datang lafaz yang berbentuk mutlak, ya beko alal itlaqihi, maka ia akan tetap berada pada mutlaknya. Wa in warada muqayyad, dan jika datang sebagai muqayyad, ya baki alal taqyidihi, yaitu bentuknya maka tetap pada batasan-batasan muqayyad itu sendiri.
Wa in warada mutlak, dan jika seandainya datang lafal mutlak fi maudhi'i, kepada sesuatu tempat, wa muqayyad, dan muqayyad fi maudhi'i akhar, pada tempat yang lain, maka yahmalu al mutlaqu alal muqayyad, maka lafal mutlak ini diarahkan kepada muqayyad. Karokoyah, contohnya pada lafal rokobah. Karokobah, contohnya pada lafal rokobah. Qaidatu bil iman, yaitu yang dibatasi dengan iman. Fi ba'dil mawadi'i, pada sebagian posisi atau sebagian tempat, kama fi kifaroh, seperti penjelasan kifaroh, penjelasan pada kifaroh al-qatli, yaitu kifaroh membunuh. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, tahriru raqabati mu'minah, yaitu maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jadi setelah orang ini mendapatkan kafarat membunuh, maka untuk menebusnya yaitu dia hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Itu pada surat An-Nisa ayat 92. Wa atliqat fil ba'di, dan dimutlakkan seruan-seruan itu fi ba'di, sebagian, seperti penjelasan pada ayat kama fi kafarati zihar, seperti penjelasan ayat pada kifarat zihar. Fi qaulu ta'ala, pada firman Allah, fatahriru raqabah, itu hendaklah ia memerdekakan budak, pada surat Al-Mujadalah. Ayat lengkapnya pada surat Mujadalah ini yaitu walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, atau mentalak istrinya dan menarik ucapan tersebut, maka mereka mewajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri ini bercampur atau bersatu kembali. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka dalam pembahasan ini yaitu kita hendaklah untuk memerdekakan budak jika mempunyai kafarat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya pembahasannya yaitu al-mabhasus samin, pembahasan yang ke-8. Fil mantuqi wal mafhum, pada mantuk dan mafhum. Fal mantuk, apa itu? Maka adapun lafal mantuk, madzalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi, yaitu suatu perkara pada lafaz atau makna yang tersirat pada tempat ucapan, yaitu arti daripada mantuk itu makna yang tersirat dari suatu lafaz. Wal mafhum, adapun mafhum, madzalla alaihi lafzu la fi mahalli nutqi, yaitu perkara yang ditunjukkan padanya darinya suatu ucapan tetapi bukan tempat ucapan. Artinya lebih tepatnya yaitu mengambil pengertian dari lafaz
yang tidak diucapkan atau yang tidak dituliskan. Wal mamtuki yang kosimu ilal kosmin, dan mantuk itu terbagi pada dua bagian. Al awalu, yang pertama, ma la yahtamilu takwil, yaitu perkara yang tidak menerima kepada takwil. Wa yasmin nasm, wa yasmin nas, kaqauluhu ta'ala, pada firman Allah, fasyamu salasati ayyam, artinya maka wajib berpuasa. Jadi tidak, yang pertama ini takwil yang tidak membutuhkan takwil dan disebut nas. Wasani, dan yang kedua, ma yahtamilu takwil wa yasmi az-zahir, itu yang membutuhkan takwil dan disebut zahir. Kaqauluhu ta'ala, pada firman Allah ta'ala, wassama'a bainana bi'aidin, pada surat Zariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Az-zahiru jam'i yadi wa zalika mahal. Zahir jama' ini artinya keperkasaan atau bermakna tangan. Fi haqqillah ta'ala, fi haqqillahi ta'ala fasorofa ila makna kuat. Karena mustahil bagi Allah mempunyai tangan, maka ditakwil menjadi makna kekuatan. Jadi yazi ini dimaknai dengan kekuatan. Mafhum al-muwafiqah. Apa itu? Adapun mafhum al-muwafiqah, yaitu wahwa makana al-maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bih, yaitu pemahaman yang diambil sesuai dengan yang diucapkan atau ditulis. Kamana'u daraba al-abwaini al-mafhum min qauluhu ta'ala, seperti contohnya yaitu tentang larangan memukul kedua orang tua dalam firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma ufin, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya atau kepada orang tua. Wa kamana ikhraqu malal yatami man qauluhu ta'ala, dan larangan membakar harta anak yatim pada firman Allah Ta'ala, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butwunihim nara, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Wa mafhum al-mukhallafah, dan selanjutnya yaitu mafhum al-mukhallafah. Apa itu mafhum al-mukhallafah? Wa huwa ma kanal maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bih, dan dia yaitu pemahaman yang diambil berlawanan dengan apa yang diucapkan, apa yang dituliskan. Ka'adu wajubi az-zakata alal ma'lufati
al-mafhumi min qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang ketidakwajiban zakat hewan-hewan yang dipelihara. Diambil dari mafhum mukallafah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imatil ghanimi zakatin, yang artinya untuk kambing yang dilepas bebas itu hukumnya wajib untuk zakat. Rawahu Syafi'i. Wa azamal haj fi ghairi ashari ma'lumata. Dan muslim ini, dan selain tidak bolehnya melakukan ibadah haji selain bulan-bulan yang telah ditentukan, diambil dari mafhum mukallafah. Qala ta'ala, adalah firman Allah, al-hajju asyharu maklumat, yang artinya pada musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Wa jauza al-bai' yaumal jum'ati idza lam ya'zanu ma'azinu. Dan juga tentang bolehnya berjualan pada hari Jumat, tepatnya waktu sebelum azan Jumat yang dikumandangkan. Dan mafhum mukallafah ini dijelaskan dalam mafhum mukallafah. Qala ta'ala, Allah berfirman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', yang artinya apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian atau kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini bab pada mantuk dan mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi umuri fid darin amin. Selanjutnya al-mabhasus tasi, pembahasan yang ke-9. Fi fi'li sahibis sirri ya'ti sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang perbuatan atau pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh pekerjaan Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu ima an yakunu ala wajha qurbah. Pekerjaan Nabi Muhammad tidak kosong atau selalu mengandung baik yang berupa qurbah, wa ta'ata aula yakun, dan taat atau yang tidak dilakukannya. Fa in kana ala wajha, dan jika pekerjaan Nabi ditunjukkan untuk qurba wajhal qurba wa ta'at, dan taat, fa in dalla dalil, maka dalamnya ini menunjukkan dalil ala al-ikhtisasi, bahwa pekerjaan itu memiliki suatu kekhususan, ikhtisasi bihi, sesuatu kekhususan kepada Nabi Muhammad. Khumila, maka diartikan alal ikhtisasi, pekerjaan itu sebagai kekhususan. Kaziyadatin, seperti menambah finikahi alal arba'i niswah, seperti menambah dalam menikah yang lebih dari 4 istri. Qala ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fa inkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba',
yang artinya maka kawinlah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Wa an Abi Umar qala, dan dari Abi Umar berkata, aslama ghailanu wa tahtahu asyrata niswah fil jahiliyah fa aslamna ma'ahu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam an yakhtara min huna arba'an. Yang artinya dari Ibnu Umar berkata, ketika Ghailan masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri ketika jahiliyah, semuanya masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih dari mereka 4 orang saja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Fa'ilam yazulla dalilu alal ikhtisas. Dan jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtisas bihi, la yakhtasu bihi, terhadap diri Nabi, maka perbuatan itu berarti bal tusyarikuhu fihi ummatuhu. Maka perbuatan itu berarti sama dengan perbuatan umatnya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu umatmu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Walidzalika qalu, oleh karena itu para ulama berpendapat al-aslu fi af'alin nabi, asalnya setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u, yaitu mesti diikuti. Illa ma dalla dalilun alal ikhtisasi bihi, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan terhadap suatu kekhususan hanya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul ashir, pembahasan yang ke-10. Fi iqrar sahibus syariat, yaitu tentang takrir atau persetujuan daripada sahibus syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqrarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala qaulin, terhadap ucapan seseorang, min ahadin ka qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama artinya dengan ucapan beliau sendiri. Iqraru Shallallahu Alaihi Wasallam, takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal fi'li min ahadin, atas perbuatan seseorang itu, kafi'lahu Sallallahu Alaihi Wasallam, sama artinya dengan perbuatan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu ma'sumun min an yaqrar ahadan ala mankur. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini maksum atau terpelihara dari perbuatan maksiat dan menyetujui seseorang yang berbuat kemungkaran. Misalul dzalik iqraruhu Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya seperti takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakrin ala qauluhu radhiyallahu anhu, terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu bi i'ta'u salbun qatil laqatilahu, yang mengatakan bahwa harta rampasan perang orang yang telah terbunuh itu diberikan kepada orang yang membunuhnya. Baik Rasulullah SAW Khalid bin Walid
radhiyallahu an ala aklad dab. Dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika Khalid bin Walid memakan memakan biawak. Rawahu Syekhan. Hadis riwayat Syekhan. Wa ma fu'ila au ma qila fi ghairi majlisihi. Adapun perbuatan dan perkataan yang dilakukan sahabat yang ketika itu tidak berada di sisi Nabi, wa alima bihi walam yunkirhu fakuhmuhu hukmu ma fu'ila au ma qila fi majlisihi. Namun Nabi mengetahuinya serta tidak melarangnya, maka hukumnya ini sama seperti hukum perbuatan dan perkataan yang dilakukan ketika berada di sisi Nabi. Kaqauluhu sallallahu alaihi wasallam halaf fa Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'am fi waktu ghaidatu summa akallal mar'a al-akalla khairan. Contohnya ketika Nabi SAW mengetahui sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak mau makan makanan di saat ia marah, tapi kemudian ia makan ketika ia beranggapan bahwa memakan makanan itu lebih baik. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Fayastafadza minhu jawaza al-khinsa bal nazbahu ba'dal halaf idza kana khairan. Melihat hadis di atas ini, kita dapat mengambil faedahnya bahwa boleh melanggar sumpah, bahkan disunahkan jika melanggar sumpah itu akan membawa suatu kebaikan. Jadi sumpah yang kita sumpahkan ini apabila kita tidak melakukan sumpah itu atas kebaikan, maka itu diperbolehkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yang selanjutnya al-mabhasul hadi asyar, pembahasan yang ke-11 fil ijma', pada ijma'. Al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa ittifaqun, yaitu kesepakatan atau menyepakati. Wastilahan, ijma' dalam arti secara istilah ittifaku ummatin, yaitu sepakatlah suatu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafatihi fi asrin, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa, minal a'sori, dari banyaknya orang atau masa, ala amrin, yang menetapkan minal umuri, suatu urusan dari banyaknya urusan. Jadi lebih tepatnya yaitu kesepakatan para umat Nabi Muhammad SAW setelah kewafatan Nabi pada suatu masa, dan yang menentukan masa dan yang ditentukan itu adalah suatu permasalahan. Wal ijma'u hujjah indal jumhur, sedangkan ijma' ini menurut para ulama adalah hujjah atau dalil dari Nabi Muhammad SAW. Lima akhrajahul Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Abi Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, yaitu perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, wa yadullahi alal jama'ati, dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah atau bersama-sama. Wal ijma', dan ijma' yasihu dianggap sah biqaulihim, ijma' ini dianggap sah secara hukum dengan ucapan, wa bifi'lihim, dan suatu perbuatan, wa yasihu aidan, dan dianggap sah ini walaupun hanya dilakukan oleh sebagian para ulama. Biqaulin ba'di wa bifi'lil ba'di wa intisyari zalikal qawlu aul fi'li wa sukuti bakina alaihi. Bahkan walau hanya dilakukan oleh sebagian ulama dan juga atas persetujuan atau diamnya para ulama yang masih ada, ijma' ini disebut ijma' sukuti, yaitu suatu pekerjaan atau suatu yang telah dilakukan oleh para ulama. Wajtama'u ala naqdil wudu, dan para ulama ini berijma' tentang batalnya wudu bil kharijil mu'tadi minas sabilaini, yaitu dikarenakan keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang, wa huwal baul wal ghaid, yaitu dari lubang baul lubang air kencing, dan ghaid yaitu dubur. Wa'lam an Syafi'i, dan ketahuilah sungguhnya Imam Syafi'i qadis tadala ala isbatin qiyas, mencari sebuah dalil untuk menetapkan qiyas, wa khabaril wahidi bi anna ba'da sahabihi amalin bihi, dengan suatu hadis di mana sebagian para sahabat telah melakukannya. Walam yadhar minal baqina inkaron, serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkari. Fakana zalika ijma'a sukutian, maka itulah yang disebut ijma' sukuti. Jadi ketika ada suatu ulama atau para sahabat yang telah melakukan sesuatu hal yang pernah dilakukan dan para ulama yang lainnya itu telah menyetujui, maka itu disebut ijma' sukuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mubakhasus Tsani Asyar, pembahasan yang ke-12, fil qiyas, yaitu pada qiyas. Al-qiyasu hujjah, qiyas ini adalah hujjah atau dalil hukum. Qala Allah Ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Suratul Hasyr ayat 2. Qiyasul lughatan, qiyas secara bahasa, yaitu
taqdiru syai'in, mengukur sesuatu bil akhari liyu'lamal musawatu bainahuma, mengukur sesuatu dengan yang lain untuk diketahui kesamaan daripada keduanya. Takulu, apa yang pernah dikatakan, kistus saub, yaitu mengukur baju, biddaro'i, dengan meteran, ai qadar tubihi, yaitu mengukur baju dengan suatu meteran. Wastilahan, qiyas secara istilah, yaitu raddul far'i ilal asli bi'illatil tajma'uhuma. Menurut istilah yaitu mengembalikan suatu hukum cabang ke hukum asal dengan ilat yang terdapat pada fil hukmi, pada keduanya, fil hukmi kafiyasi aruzi alal burri fir riba bijami'i to'am, yaitu dalam menentukan ketentuan hukum seperti kias padi pada gandum dalam masalah riba karena sesama jenis makanan pokok. Wa arkanuhu arba'ah, adapun rukun kias yaitu ada 4. Al aslu, yaitu asal, wal far'u, yaitu cabang, wa hukmul asal, yaitu hukum asal dan hukum asal, wa illatu hukmil asal, dan ilat hukum asal. Wa huwa salasatu aqsamin, dan qiyas menjadi 3 bagian. Qiyasul ilat, yang pertama yaitu qiyas ilat, wa huwa maka natil illatu fihi, yaitu jika ilatnya itu akan dijadikan mujibatu lil hukmi, kewajiban hukum atau hukum wajib. Kakiyasu ad-daraba ala ta'fif walidina fi tahrim bi'ilatil ida, yaitu seperti kias yang haram memukul kepada kedua orang tua karena ilat atau menyakiti keduanya. Qala Allah Ta'ala, pada firman Allah, wala taqulahuma uffin, atau ayat yang lengkapnya yaitu fala taqulahuma uffin wala tanharuhuma wa qulahuma qaulan kariman, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, yaitu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik atau yang mulia. Wa qiyasud dilalah, yang kedua yaitu qiyas dilalah. Apa itu qiyas dilalah? Wa huwa maka natil illati fihi dalalatan alal hukmi, yaitu jika ilatnya itu menjadikan dalil suatu hukum namun tidak menjadikannya hukum wajib. Hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi, ya itu tadi kiasnya ini akan, yaitu ilatnya itu menjadikan dalil suatu hukum namun tidak menjadikannya hukum wajib.
kakiyasu mala asobi alal malil baligi fi wujubi fi wujubi az-zakati fihi bijami'i annahu malatam. Seperti kias terhadap anak-anak kepada harta yang orang dewasa dalam hal wajib zakat karena sudah termasuk maltam atau harta yang telah sempurna yang dimilikinya. Wa yajuza an yakula, dan boleh juga diungkapkan la yajibu fi mali sobbi kama qala bihi Abu Hanifah, kama qala bihi, yaitu bahwa zakat itu tidak wajib bagi harta yang dimiliki oleh anak-anak yang belum baligh. Abu Hanifah fihi qiyasu alal haji fa innahu yajibu alal balighi, seperti ungkapan Imam Abu Hanifah dengan kias terhadap ibadah haji yang hanya diwajibkan jika sudah baligh, wala yajibu ala sobi, dan tidak diwajibkan untuk anak-anak. Wa qiyasus shibhi, dan yang ketiga ini adalah qiyas shibhi. Apa itu qiyas shibhi? Wa huwa ilhaqun far'i, yaitu menemukan hukum cabang al-farghil muraddadi bainal aslaini bi aksarihima shibha, yaitu hukum cabang yang meragukan antara dua hukum asal dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya. Kama fil abdi idza atalaf fa innahu maradadu fi domani bainal insan, seperti kias untuk abd atau hamba sahaya ketika ia dilukai, maka terdapat keraguan dalam menentukan hukuman tanggungan bagi yang melukainya. Fa innahu maradudu fil domani bainal insan, jika abd ini dikiaskan sama dengan manusia yang merdeka, al-haru man annahu azami fayajibu ala man atalafahul kisos. Ia juga sama dengan manusia yang merdeka karena ia juga seorang manusia, maka orang yang melukainya ini harus dikisos. Wa bainal bihimatu, tapi jika ia dikiaskan dengan hewan, man anahumal hewan, fayajibu alaihi qiyamatihi. Wa huwa bil mal aksaru syabaha minal khar, maka wajib bagi yang melukainya ini membayar sesuai harga abd tersebut. Namun dalam hal ini mengkiaskan abd dengan harta yang dimiliki seorang lebih banyak serupa dibanding abd dengan orang yang merdeka. Lima la aksaru syabaha minal khar bidalil
annahu yaba'u wa yurasu wa yuqafu wa yudimanu wa ijaza'u bima yaqsi min kiamatihi. Jadi abad dengan merdeka karena sesungguhnya abad itu dapat dijual, diwarisi dan diwakafkan, dan juz anggota tubuhnya ditanggung dengan mengurangnya harga abad tersebut. Pembahasan selanjutnya al-mabhatsus salis asyar, yaitu pembahasan yang ke-13 fil ijtihad wal iltiba wa taqlid, yaitu tentang yaitu pembahasan pada ijtihad dan ittiba dan taklid. Al-ijtihadu ijtihad ini ialah ba'dul wus'i mencurahkan segenap kemampuan finnaili hukmin dalam menentukan suatu hukum syara', yaitu hukum syara', bitoriqil istimbat, dengan jalan istimbat atau mencari dalil, minal kitabi was sunnati, dari kitab Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah. Wa ismul fa'ilu minhal mujtahid, orang yang berjihad disebut mujtahid. Jadi ijtihad ini yaitu kemampuan untuk menentukan suatu hukum syara' dengan jalannya istinbat atau mencari dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Wal ittiba, dan ittiba ialah wa qabulu qaulil qaili. Ittiba ini adalah menerima pendapat orang yang berpendapat. Wa anta tadri min aina ma'khudhuhu, dan mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Wasmu al-fa'ilu minha muttabi', orang yang berittiba itu disebut muttabi'. Buat taqlid, dan taklid ini adalah qabulu qaulil qaili, yaitu menerima pendapat orang yang berpendapat. Wa anta la tadri min aina ma'khudhuhu, akan tetapi tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Wa ismul fa'il minha muqallid, orang yang bertaklid ini bernama muqallid. Wal ijtihad fid din matlubu wa kazalikal ittiba, berijtihad dan berittiba dalam persoalan agama sangatlah dianjurkan atau diharuskan, akan tetapi taklid dalam persoalan agama ini amatlah dicela. Qala ta'ala, dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka yaitu jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 29. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtahadzal hakimu, dan apabila berijtihad seorang hakim, fahakama
fa asaba falahu ajroni. Dalam menentukan suatu hukum, kemudian ijtihad itu benar, wa idza hakama fa falahul ajrul wahidu, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila keputusan hakim itu salah, maka ia hanya mendapatkan pahala 1. Jadi apabila suatu hakim ini memutuskan benar ataupun salah, maka si hakim ini akan sama-sama mendapatkan pahala. Yang pertama bedanya adalah jika hakim ini akan benar pada ketetapannya atau keputusannya, maka hakim ini akan mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika hakim ini salah dalam menentukan keputusan, maka akan mendapatkan 1 pahala saja. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Artinya ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran surat Al-A'raf ayat 3. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Artinya apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, maka mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Maidah ayat 104. Waqala ta'ala, dan dalam firman Allah tersebut, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Artinya bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak-jejak mereka. Sekian dari bedah kitab untuk memenuhi UTS mata kuliah usul fikih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.